Ya, lanjut ya. Lanjut. Improving moral. Di sini kita belajar tentang ilmu agama. Di situ apa? Untuk memperbaiki yang namanya moral. Jadi saya katakan tadi bahwasanya kalau seseorang moralnya baik, akhlaknya baik, meskipun orangnya tidak banyak tingkah, tidak banyak bicara, tidak usah mengungkapkan orang lain itu bisa tertarik. Kenapa? Good moral. She has good moral atau he has good moral. Dia punya akhlak yang baik. Terus yang keempat, apa di situ? Strengthening faith, apa itu? Memperkokoh atau memperkuat iman. Jadi karena pentingnya kita belajar tentang ilmu agama di situ apa? Memperkokoh atau memperkuat iman. Apa ini isinya? Religious knowledge strengthen a person faith and belief in Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama apa di situ? Memperkuat yang namanya apa? Keimanan seseorang dan juga kepercayaannya kepada Allah. Makanya kita belajar tentang ilmu agama di situ can, strength, faith bisa memperkuat atau memperkokoh yang namanya keimanan kepada siapa? In Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang zikir. Langsung diamalkan zikirnya bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya karena zikir termasuk pada ajaran agama Islam. So that they become more steadfast in facing trial and challenge in life. Apa di situ ya? Sehingga mereka apa? Menjadi orang apa steadfast? Menjadi orang yang teguh, maksudnya ya. Teguh, tahu enggak teguh? Ya. Kuat ya. Kuat. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Karena saya katakan tadi bahwasanya dalam menjalani kehidupan itu pasti ada yang namanya cobaan, pasti ada yang namanya ujian. Kita belajar tentang ilmu agama Islam itu apa? Memperkuat yang namanya keimanan. Sehingga imannya kalau sudah kuat akan ringan dalam menjalani kehidupan meskipun trial and challenge, cobaan dan juga ujian, tantangan dan juga sebagainya semakin besar di hadapan kita. Itu kita gunanya belajar tentang ilmu agama. Coba yang kelima, apa itu yang kelima? Provision in the afterlife. Coba apa itu artinya? Bekal di akhirat. Kita belajar tentang agama Islam, kemudian kita mengamalkan ajaran agama Islam itu untuk apa? Di situ kita mencari bekal di akhir. Salah satu contohnya sholat, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Zikir dapat pahala enggak? Dapat pahala. Membantu orang lain dapat pahala juga. Makanya di situ kita mencari bekal akhirat. Apa itu bekal akhirat? Pahala, reward. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu pahala itu apa bahasa Inggrisnya? Reward. Reward itu adalah pahala. Ya. Provision in the afterlife. Jadi kita itu hidup di dunia itu mencari bekal di akhirat. Kita belajar tentang agama, kita di sini apa? Bekal untuk akhirat. Religious knowledge provide important provision for living life in the afterlife. Ajaran agama di situ apa? Memberikan pentingnya bekal dalam menjalani kehidupan di akhir. Namely rewards and goodness that will bring happiness in the afterlife. Apa di situ artinya? Termasuk di sana pahala dan kebaikan yang membawa kepada kebahagiaan di akhir. Jadi barang siapa yang menjalani kehidupan sebaik mungkin dengan bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan reward and goodness and happiness in the afterlife. Dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di akhir. Barang siapa yang di situ patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-6,
Increasing understanding of life. Apa itu artinya? Ya, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan. Makna kehidupan apa di situ? Kita hidup bukan hanya di dunia saja. Makanya di situ jangan pernah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam itu apa? Kita diajarkan cara bermuamalah dengan baik, cara beramal dengan baik. Sehingga apa di situ menjadi bekal nanti di akhirat. Makanya di situ di sini karena meningkatkan pemahaman kehidupan di situ sangat penting. Kita hidup untuk siapa? Ini maksudnya. Ya, kita itu hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan di dalam sholat kita ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, nasibku dan juga hidup dan juga matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mari kita luruskan lagi tentang apa di situ, meningkatkan pemahaman hidup kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Religious knowledge helps a person understanding the meaning of life. Ajaran agama membantu seseorang memahami makna kehidupan. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang agama Islam, ilmu agama Islam apa di situ kita belajar tentang makna kehidupan itu apa. Next, the purpose of life, tujuan hidup. Siapa yang tujuan hidupnya cuma dunia saja, maka dia bisa jadi tidak melaksanakan ibadah. Kenapa? Dia percaya, dia yakin bahwa dia cuma hidup di dunia saja, melainkan tidak ada akhir. Makanya dia tidak beragama. Orang yang tidak beragama di situ atau ateisme, orang setan ya tidak agama ya. Mereka menganggap bahwa kehidupan itu hanya di dunia saja. Mereka tidak percaya yang namanya akhir. Makanya di situ kelakuannya seperti itu. Yang apa maksudnya? Oh, itu yang mengubah gitu ya? Ya, itu juga masuk neraka ya. Nah, iya. Jadi nanti yang masuk surga di situ siapa? Yang menjalankan, yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dalam bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dia akan mendapatkan yang namanya surga. Ya. The purpose of life and how to live a meaningful life. Apa di situ? Bagaimana cara hidup yang penuh makna. Bagaimana cara menjalani hidup yang penuh makna, yang bermakna. Maksudnya bermakna di situ apa? Makanya di situ hidup yang bermakna jika seluruh kehidupannya digunakan untuk beramal soleh. Beramal soleh bisa jadi hubungannya dengan Allah, bisa jadi hubungannya dengan sesama manusia. Itu termasuk kepada amal soleh. Ya, makanya di situ yang kita belajar tentang agama Islam, maka di situ bisa meningkatkan pemahaman tentang makna kehidupan. Dan selanjutnya, apa itu? Improving. Yang ketujuh. Apa di situ? Meningkatkan kualitas hidup. Kita belajar tentang agama. Kita belajar ilmu agama apa di situ? Improving quality of life. Meningkatkan yang namanya kualitas hidup. Religious knowledge provide guidance in living everyday life. Ajaran agama atau ilmu agama di situ apa? Memberikan bimbingan kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya setiap hari, setiap waktu kita dibimbing ya. Di dalam ajaran Islam ada bimbingannya, ada guidance, ada panduannya dalam menjalani kehidupan. So that a person can live better and more sustainably. Ya. Jadi menjadi seseorang apa di situ? Bisa hidupnya lebih baik.
Dengan kita di sini menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Kenapa? Sudah tahu cara-caranya. Bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar sudah tahu. Sehingga meskipun seberat apapun ujian, seberat apapun tantangan, maka kita apa di situ? Harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek ke TV, gitu ya. Cek ke TV, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kunci kesuksesan itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, becoming a better person. Apa itu? Ya. Terus yang ke-8 apa di situ? Ya, yang ke-8 becoming, ya diartikan menjadi orang yang lebih baik. Kita belajar tentang agama di situ apa? Kita menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Kita tahu cara bersosialisasi dengan orang lain. Kita tahu bagaimana cara menempatkan apa? Situasi yang benar seperti apa. Kita tahu bagaimana cara kita mempunyai akhlak yang baik. Kita tahu bagaimana cara kita berakhlak yang baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama manusia. Makanya kita belajar tentang agama Islam itu, ilmu agama Islam, kita belajar tentang apa di situ? Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Studying religion helps a person become a better person. Belajar ilmu, belajar agama membantu seseorang menjadi orang yang lebih baik. Both in terms of knowledge, ya, baik dari istilah ilmu pengetahuan, baik dari istilah akhlak, baik ditinjau dari perbuatan. Itu ya. Jadi kita belajar tentang agama Islam memang seperti itu. Terus yang selanjutnya apa? Help apa di situ? Help maintain unity. Apa di situ? Membantu menjaga persatuan. Membantu menjaga persatuan. Religious knowledge helps someone understand the importance of unity and togetherness in society. Ilmu agama apa di situ? Membantu seseorang memahami tentang pentingnya persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Jadi kita belajar tentang ilmu agama Islam, kita bisa membantu apa di situ? Bisa membantu kita bagaimana kita bisa menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islami, a bond of brotherhood, menjaga tali persaudaraan, and unity, menjaga tali persatuan dan juga sebagainya. Makanya kita belajar tentang ilmu agama di sini apa? Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Kita belajar tentang ilmu agama Islam. Coba sekarang tanya jawab, question and answer. I want to ask question for you and you must answer by English language. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada kalian, kemudian kalian harus menjawab dengan apa? Dengan jawaban bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. By English and Indonesia. But the first question for you, what is the learning religious knowledge? Ya. Coba apa yang dimaksud dengan belajar ilmu agama? Apa di situ? Silakan menggunakan bahasa Inggris. Is very important. Learning, coba. Enggak, maksudnya itu learning, nah itu learning religious knowledge. Ayo. Terus but it ya.
Silakan diterjemahkan apa di situ? Belajar ilmu agama. Terus? Ya, betul. Please mention about the importance of learning religious knowledge. Sebutkan tentang pentingnya belajar ilmu agama. Diartikan apa di situ? Desakan yang kedua. Apa itu? Yang ketiga. Apa itu? Yang keempat. Apa itu? Yang kelima. Bekal di akhirat. Yang keenam. Yang ketujuh. Apa itu? Yang kedelapan. Yang kesembilan. Apa itu? Ya, begitu ya. Jadi kita belajar ilmu agama itu seperti itu ya. There are many advantages. There are many benefits that we get by learning religious knowledge. Ada berbagai macam manfaat yang kita dapatkan, yang kita peroleh jika kita belajar tentang ilmu agama. Terima kasih. Saya katakan kepada kalian, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, jasmani, rohani dan juga hati kita, dan semoga kita diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala beban-beban kita, kesusahan kita, dan juga semoga dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua khusus kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, silakan baca doa istirahat. Ditakwa gaya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.